Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Hai, jeliteng kakangku. Aku raiso opo-opo nek kowe tansah ngeyel. Kaya ngono to sik dadi karepmu, Berkudara Bima. Saudara-saudari yang terkasih, ini seperti wayang Bima suci ya, Bima suci atau Werkudara, dan ini menjadi tempat wayang. Ini sebetulnya souvenir tadi malam itu ada wayang lakon Bima Suci dalam rangka 50 tahun kaul dari Suster Roselin dan beberapa suster angkatan beliau, yaitu 5 orang suster SND, Suster Rosalin. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata wayang masih digemari di daerahnya Suster Rosalin itu, yaitu di Kajen Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Banyak warga yang menonton wayang itu, dalangnya dari Pemalang. Maka saya mulai mengenalkan diri dan kemudian ngobrol-ngobrol, karena asisten dalangnya ternyata saya kenal, sering Mas Wahyu itu sering ngelatih gamelan di paroki saya. Saudara-saudari yang terkasih, souvenirnya centong, simbol untuk mendapatkan nasi, rezeki, mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan ini dibagikan kepada semua umat yang hadir di dalam Ekaristi syukur itu. Dan kehebatan Suster Rosalin adalah dia bisa menggabungkan antara semua agama di dalam kegiatannya. Hebatnya dalam acara itu ada khasidahan, ada kemudian samrohan, kemudian ada pokoknya macam-macam, dan kemudian Ekaristi, dan ditutup dengan wayang kulit semalam suntuk. Dan semua ini ditanggapkan, dibantu oleh Pak Lurah dari Kajen di situ, dari saya lupa daerahnya, tetapi kebon apa gitu, tetapi di daerah Kajen situ. Saudara-saudari yang terkasih, masuk manjing acur-acer seorang biarawan-biarawati, seorang suster Rosalin SND itu, dan ternyata diterima oleh masyarakat. Dan disitulah saudara-saudari perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini kita bersama gereja juga merayakan Santo Fransiskus Xaverius, seorang pelindung misi atau misionaris agung, dan sekaligus juga dia sudah pernah ke Indonesia pada tahun 1600-an, 700-an, sampai ke Maluku, sampai ke Malaka, dan juga ke Asia. Akhirnya wafat di Sancian, Cina, dan kemudian dibawa untuk dimakamkan sementara di Malaka. Setelah itu diambil lagi jenazahnya, dibawa ke Goa, India, pusat misi Yesuit pada waktu itu di Asia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang perutusan Yesus. Bagaimana Yesus setelah disalibkan dan bangkit, Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan binasa. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Maka pergilah murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu firman ini harus dibahasakan dalam zaman sekarang, bahwa setiap orang bisa diberi warta tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus, bahwa setiap orang tidak harus dibaptis, walaupun kita tetap mencoba, tetapi kemudian setiap orang cukup dengan menerima bagaimana ajaran Yesus dan diterapkannya. Dan disitulah kita bisa menangkap bagaimana orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan, disitulah orang-orang yang segaris dengan Tuhan. Ini persis yang disampaikan atau dilakukan oleh Suster Rosalin tadi. Selama bertahun-tahun Suster Rosalin tidak mewartakan Yesus, tidak mengajak untuk baptis orang-orang di situ, tetapi selalu belusuan dari kampung ke kampung, keluarga-keluarga, untuk memberi penyuluhan dan penyembuhan. Suster Rosalin diberi kuasa penyembuhan prana, dan juga diberi kuasa untuk membuat obat-obat herbal. Dan katanya orang-orang di sekitar situ cocok dengan obatnya, merasa badannya lebih enak, merasakan disembuhkan. Dan disitulah akhirnya Suster Rosalin diterima oleh masyarakat di situ. Saudara-saudari yang terkasih, bukan apa yang diomongkan, yang diwartakan, bahkan tidak harus mereka diwartakan dengan harus masuk ke Kristenan, tetapi yang utama adalah pelayanan. Diwartakan bagaimana berbuat baik bagi orang lain, diberi contoh bagaimana menyembuhkan orang bahkan dengan cuma-cuma tanpa dibayar, kerjasama di kampung sehingga terjadi program dengan kepala desa atau Pak Lurah di situ, kemudian bersama-sama membangun kampung. Masyarakat menjadi tahu kehadiran Suster Rosalin sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mewajibkan untuk mengikuti kepercayaan Suster Rosalin, yaitu sebagai orang Kristiani. Mereka merasakan pelayanan dan kehadiran suster. Mereka akhirnya berusaha juga diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, untuk solider, untuk juga memperhatikan orang sakit, tetangga-tetangganya, untuk juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan disitulah seperti Santo Fransiskus Xaverius mewartakan sukacita Tuhan, mewartakan ajaran Kristus, tetapi tentu saja di sini dengan kekuatan, tanpa harus memaksa mereka masuk sebagai ajaran Kristiani, tetapi mengikuti kebaikan-kebaikan yang diterima oleh semua agama. Maka saudara-saudari yang terkasih, simbol centong bagi Suster Rosalin adalah syukur. Sudah 50 tahun kaul di dalam biarannya, yaitu sebagai Suster Notre Dame atau SND. Dan disyukurinya dengan mencoba merefleksikan seluruh karyanya, menghadirkan banyak warga di sekitarnya di dalam perayaan-perayaan, bahkan bernada kepercayaan lain sebagai bentuk kerukunan, yaitu dengan upacara-upacara yang membuat, menghibur, dan juga menyemangati orang-orang di mana suster itu tinggal. Maka saudara-saudari, mari kita juga mengikutinya, bagaimana membuat orang-orang di sekitar kita menjadi penuh gembira, menjadi terhibur, menjadi orang yang penuh harapan, sehingga kehadiran kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.